Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khalilu wa safiyuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wajhihi anna ma huwa ahluhu habibuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Allahumma ablig ruha Muhammadin minni tahiyyatan wassalama. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sidang jamaah salat tarawih yang sama mengharap ridha subhanahu wa ta'ala, kita kembali sama-sama untuk buat usaha meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salah satu caranya adalah kita tingkatkan iman kita apabila kita melihat kemungkaran, maka hendaknya dalam hati kita ada selalu niat untuk usaha merubah kemungkaran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran di depan matanya, falyughayyir biyadihi, maka hendaknya dia buat usaha rubah, cegah dengan tangan kalian. Fa illam yastati fa bilisani, ketika kita tidak mampu dengan tangan kita, maka hendaknya kita buat usaha rubah dengan lisan kita. Tidak mampu lagi dengan lisan kita, wa illam yastati fa biqalbi, maka hendaknya dalam hati kita senantiasa harus ada niat untuk merubah kemungkaran tersebut. Karena adanya niat untuk merubah kemungkaran tersebut, wa dzalika dha'ful iman, ini adalah selemah-lemahnya iman. Kalau kita melihat kemungkaran kemudian kita egois, tidak peduli, maka jangan sampai sekecil-kecilnya iman saja dalam hati kita tidak kita miliki. Nah, bagaimana ketika kita meninggal sementara kita tidak ada perasaan dalam hati kita hal seperti ini? Kemudian kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu caranya kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya di balik setiap perintah Allah semuanya akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. Apapun itu perintahnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu perintah, maka di situ pasti di dalam perintah tersebut ada kebaikan, ada kemaslahatan yang besar untuk diri kita. Tidak ada ceritanya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu perintah kemudian mau menyusahkan hambanya, apalagi mau menzalimi hambanya. Tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala Rahman Rahim. Allah zat yang maha kasih sayang, sempurna kasih sayangnya, melebihi daripada kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya 70 kali lipat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu perintah, pasti di balik perintah ini ada kebaikan yang besar. Salah satu perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada saat ini adalah perintah puasa. Kutiba alaikum asyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang mana puasa juga ini pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yang mana maksud dan tujuannya adalah sama, la'allakum tattaqun,
agar kalian bertakwa kepada Allah, agar kalian senantiasa melihat, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah. Sehingga dalam puasa ini kita dilatih senantiasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Kita melakukan suatu amal, kita tidak makan walaupun kita lapar sebelum perintah Allah datang. Kita tidak akan minum walaupun haus sebelum perintah Allah Subhanahu wa taala datang. Siang hari ada makanan dalam rumah kita. Seandainya kita makan tidak ada yang lihat, tetapi di situ kita dilatih la'allakum tattaqun. Kita merasa dilihat oleh Allah, kita merasa didengar oleh Allah, sehingga walaupun tidak ada yang lihat, tapi dalam hati kecil kita meyakini Allah melihat saya. Saya tidak akan makan sebelum perintah Allah Subhanahu wa taala datang. Merasa diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti sesuatu tersebut dengan yang lebih baik dan lebih berkah lagi. Mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan kata hatinya, mendahulukan perintah Allah daripada hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan, kebaikan yang besar. Sebagaimana contoh hadirin yang mulia, ketika hari ini hati kita menginginkan keuntungan dalam berdagang, keuntungan dalam jual beli. Ketika kita menunggu pembeli, kita mengharap keuntungan, tiba-tiba panggilan Allah Subhanahu wa taala datang, hayyalas shalah, hayyalal falah. Maka ketika kita datang memenuhi panggilan Allah, mendahulukan keinginan Allah, maka hasil jual beli kita dipastikan ada keberkahan dan kebaikan yang kita peroleh. Hari ini hadirin yang mulia, kadang penderitaan kita alami karena kita kadang menyampingkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Hari ini hadirin yang mulia, kita hanya sebatas kebendaan. Kita merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah ketika makan dan minum. Tetapi ada orang-orang yang ada lagi orang-orang yang lebih di atas lagi takwanya. Mereka tidak berani melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berani berbicara sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun berpuasa, mempuasai daripada anggota tubuh mereka. Kalau hari ini kita mungkin baru hanya sekedar, saya tidak akan makan kecuali nanti datang perintah Allah, saya tidak akan minum kecuali nanti datang perintah Allah. Tapi ada orang yang khusus, mereka mengatakan, saya tidak akan melihat sesuatu kalau bukan itu perintah Allah. Saya tidak akan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan menggerakkan tangan saya kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada lagi satu golongan yang mereka senantiasa menjaga hati mereka. Ketika hati mereka berpaling daripada Allah, maka mereka mengatakan, hari ini puasa saya batal, hari ini puasa saya sia-sia, karena dalam hati saya ada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, puasa akan mendatangkan ketakwaan yang diharap Allah Subhanahu wa taala setelah akhir daripada puasa. Maka sifat takwa kita senantiasa ada. Kita senantiasa merasa dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Hadirin yang sangat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu mafhum hadisnya beliau bersabda, li shaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan mengalami dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun hina yuftiru, yaitu dia akan berbahagia ketika menjelang berbuka. Dia akan merasakan bahagia menjelang berbuka. Hari ini manusia berpikir bahagia ketika menjelang berbuka karena makanan. Padahal makanan setiap hari juga kita dapatkan. Kita lihat, seandainya sebatas kebahagiaan ini hanya sebatas makanan, maka ketika kenyang, maka bahagia itu akan hilang begitu saja. Ketika kita haus, kemudian kita berbuka, kita katakan ini yang dimaksud Rasulullah, orang yang berpuasa mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka, yaitu ketika haus kita minum. Seandainya hanya diukur dengan hilangnya haus, maka ketika haus hilang, maka kebahagiaan itu akan hilang begitu cepat. Tetapi yang dimaksud di sini hadirin yang mulia, ada suatu kebahagiaan yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa,
yaitu ketika menjelang berbuka, yaitu pada saat itu doa-doa dikabulkan oleh Allah. Pada saat itu begitu ampuh ketika kita mengadakan kedua tangan kita. Pada saat ini tidak akan kita temukan di luar daripada bulan Ramadan. Kalau masalah makanan, di luar Ramadan juga sering kita lapar kemudian makan. Kalau sekedar hanya minum, di luar bulan Ramadan juga kita haus, bisa kita minum. Tetapi saat-saat doa yang begitu mustajabah hanya ada ketika menjelang berbuka. Allah Subhanahu wa taala begitu dekat, sangat mencintai orang yang begitu mujahadah. Dia menahan nafsunya karena Allah, dia menahan keinginannya karena Allah. Maka menjelang puncak, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita. Suatu kerugian besar ketika seseorang dalam bulan Ramadan dia tidak sempat mengadakan kedua tangannya menjelang waktu berbuka, kemudian dia mengatakan ya Rob, ya Rob. Setiap diri kita pasti punya hajat, punya masalah, punya keperluan. Maka pada saat menjelang waktu berbuka, inilah saat yang paling bahagia kita tunggu-tunggu. Kita laporkan semua masalah-masalah kita kepada Allah. Begitu waktu yang begitu sangat ampuh. Tetapi hadirin yang mulia, dalam kenyataannya justru di saat waktu yang begitu ampuh, orang kadang disibukkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Pasar-pasar ramai, jalanan macet menjelang saat-saat langit-langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga doa mukhul ibadah. Doa adalah otak daripada ibadah. Nilai harga diri seseorang dilihat daripada otaknya. Ada orang yang gagah, hidungnya mancung, tetapi ketika otaknya tidak waras, maka dia pun tidak lagi harga dirinya nilai tinggi daripada mereka yang memiliki otak yang waras. Maka Allah Subhanahu wa taala, suatu keberuntungan hadirin yang mulia, suatu kebahagiaan yang akan didapatkan bagi mereka yang ketika menjelang berbuka dia mengadakan kedua tangannya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sempatkan saat kita 5 menit, 10 menit bersama anak kita, keluarga kita, pembantu kita, mungkin yang kita miliki pembantu, berkumpul bersama, bermunajat kepada Allah. Kita tidak tahu dari amin siapa, dari lisan siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Kita mohon ampun kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh daripada hajat-hajat kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan ba'udaman adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka, kerugian besar bagi mereka yang mendapati bulan Ramadan sementara dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, kekuatan untuk memaksimalkan daripada amaliyah bulan Ramadan kita, sehingga akhir daripada Ramadan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah diselesaikan masalah-masalahnya dengan asbab doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, Allah Subhanahu wa taala tingkatkan iman takwa kita. Laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman taqallahu yazid. Hari raya bukanlah hari yang ditandai dengan semuanya serba baru, tetapi hari raya ditandai dengan meningkatnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.